Istilah Cinobuto ini jadi perdebatan juga di kalangan ulama. Apakah sah atau tidak nikahnya? Karena Cinobuto ini semacam rekayasa. Nah, karena sudah ada niat akan mentalak istrinya itu. Saya misalkan, nauzubillah, saya cerai dengan istri saya, menyesal, saya pengen balik sama dia. Saya cari Cinobuto. Cinobuto nikahinlah istri saya ini, tapi malam pertama setelah itu kamu ceraikan dia. Saya pengen balik lagi nikah dengan dia. Nah, jadi saya bayar dia uang supaya dia mau menikahi mantan istri saya, supaya saya bisa balik lagi ke mantan istri saya itu. Dipersoalkan oleh ulama karena dari awal Cinobuto ini memang tak niat untuk cari istri. Niatnya hanya untuk supaya orang ini halal balik ke mantan istrinya. Dan sudah ada niat dia bahwa setelah malam pertama maka dia akan menceraikan perempuan yang dinikahkan ke dia. Itu jadi persoalan di kalangan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا آمين يا رب العالمين. Melanjutkan kajian kita, pada pertemuan terakhir kita sampai kepada pembahasan tentang muhallil. Muhallil maknanya adalah orang yang ada kasus di mana seorang suami dia menceraikan istrinya sampai habis jatah dia untuk rujuk dan dia ingin kembali lagi dengan istrinya, maka Allah katakan fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Tak boleh bagi suami itu kembali kepada istrinya lagi sampai si istri itu menikah dengan laki-laki lain lalu cerai, baru boleh balik ke suami lamanya. Sehingga memang kasus ini sebagaimana saya jelaskan sebelumnya menciptakan permasalahan dan orang-orang berusaha untuk membuat jalan keluar dengan munculnya istilah Cinobuto yang pernah saya istilahkan. Istilah Cinobuto ini maksudnya adalah ada orang-orang yang memang kerjanya itu. Ada orang bercerai, dinikahinya istri orang itu, lalu nanti malam pertama setelah itu dia ceraikan lagi gitu, supaya orang itu bisa balik lagi ke suami lamanya. Mungkin dulu yang mengambil pekerjaan ini adalah orang-orang Cina yang di kampung-kampung, sehingga nanti diistilahkan dengan istilah Cinobuto. Istilah Cinobuto ini jadi perdebatan juga di kalangan ulama. Apakah sah atau tidak nikahnya? Karena Cinobuto ini semacam rekayasa. Nah, karena sudah ada niat akan mentalak istrinya itu. Saya misalkan, nauzubillah, saya cerai dengan istri saya, menyesal, saya pengen balik sama dia. Saya cari Cinobuto. Cinobuto nikahinlah istri saya ini, tapi malam pertama setelah itu kamu ceraikan dia. Saya pengen balik lagi nikah dengan dia. Nah, jadi saya bayar dia uang supaya dia mau menikahi mantan istri saya, supaya saya bisa balik lagi ke mantan istri saya itu. Dipersoalkan oleh ulama karena dari awal Cinobuto ini memang tak niat untuk cari istri. Niatnya hanya untuk supaya orang ini halal balik ke mantan istrinya. Dan sudah ada niat dia bahwa setelah malam pertama maka dia akan menceraikan perempuan yang dinikahkan ke dia. Itu jadi persoalan di kalangan ulama. Tapi di kampung-kampung, di Sumbar, di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, ini memang berlaku.
Artinya Cino-Cino buto ini memang ada, praktek Cino buto ini. Mengapa kata ulama sah nggak nikahnya? Ulama mengatakan kalau mazhab kita mengatakan sah. Kenapa? Karena yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi. Perkara nanti berdosa atau tidak berdosa karena niat dari awal memang pengen menceraikan, ya itu mungkin ada celah, sebaiknya itu tidak baik dilakukan. Cuman demi mewujudkan maslahat agar orang bisa kembali ke mantan istrinya sehingga di praktek-praktek ini di kampung dilaksanakan. Biasanya yang mengambil jasa ini orang-orang yang ada secara ekonomi dia apa namanya, himpitan ekonominya kuat, dan secara status sosial pun dia bukan orang-orang yang terhormat biasanya. Yang penting dia nikahinya bini orang malam pertama dia, lalu kemudian diceraikannya lagi. Intinya dalam fikih-fikih itu memang sudah dibahas, tapi dalam mazhab kita cenderung mengatakan itu sah-sah saja, tak ada masalah. Walaupun seelok-eloknya memang bukan seperti itu prakteknya. Kalau dicerai-cerai aja gitu. Cuman kan penyesalan itu kan datangnya setelah kesempatan itu berakhir, mau tak mau direkayasa. Nah, itu sudah kita bahas. Inilah hadis singkat la'ana Rasulullah SAW al-muhallil wa muhallal lahu. Dan sekarang kita masuk ke hadis berikutnya yang masih menerangkan tentang ini. Supaya kita tahu syaratnya apa. Mana tahu di antara kita ada yang mau mengambil jasa Cino Buto atau mau mencari jasa Cino Buto gitu. Ya nauzubillah kok bisa. Jangan, walaupun ya apa namanya, kerja sebagai Cino Buto ini memang kedengarannya asik gitu ya. Yang penting cuma semalam habis itu ya dapat duit juga gitu. Cuman secara sosial kan status kita buruk di masyarakat. An Aisyah radhiyallahu taala anhu, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ja'at imra'atu Rifa'ah, ada seorang perempuan istri dari seorang laki-laki, suaminya namanya Rifa'ah Al-Qurazi, datang kepada kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Nabi, kuntu inda Rifa'ah Al-Qurazi fattalaqani fa'abatta talaqi fatazawajtu Abdurrahman bin Zubair wa innama ma'ahu zikru mislu hudbatis saw. Wa qala, jadi ada cerita perempuan, suaminya namanya Rifa'ah. Bercerailah dia sama lakinya, lalu dia habis masa iddahnya, habis kesempatannya, karena kan kalau masih masih tolak satu, habis pun masa iddah, masih boleh untuk nikah ulang tanpa perempuan tuh nikah lagi gitu. Cuman akad ulang. Cuman kalau udah talak tiga, tidak bisa lagi. Kalau udah talak tiga, habis talak tiga itu tidak bisa, nggak ada kesempatan untuk balik lagi kecuali perempuan tuh nikah lagi dengan yang lain. Jadi kalau tolak satu, habis pun masa iddahnya, kita bisa balik dengan istri kita tanpa dia harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Ini masalahnya tiga udah habis. Jadi kemudian perempuan ini menikah pula lagi dengan laki-laki lain bernama Abdurrahman bin Zubair. Nah, jadi masalahnya adalah perempuan ini ingin kembali kepada uh, Rifa'ah suami lamanya. Jadi Nabi bilang sama dia begini. Nah, ini jadi penting, jadi syarat yang banyak orang tidak tahu. Kata Nabi, aturidina antarji'i ila Rifa'ah. Kau mau balik ke mantan suami lama kamu? Ya, kata dia kan. Kata Nabi, jangan kau balik ke mantan suami kamu hatta tazuki usailatahu wa yazuku usailataki. Ini poin yang penting. Tidak bisa kamu balik ke mantan suami kamu, kata Nabi, sampai laki baru kamu itu menikmati madumu dan kamu menikmati madu dia. Nah, apa maksudnya? Dijelaskan oleh ulama, maksudnya adalah udah berhubungan badan kamu sama suami baru kamu, baru kamu boleh balik ke. Jadi tidak bisa cuma nikah ceraikan, berarti tidak sah juga. Tetap kalau cuma begitu prakteknya, tetap tak bisa dia balik ke mantan suaminya. Tetap dia harus berhubungan badan ke suami dengan suami barunya. Tetap harus. Makanya Cinubuto tadi saya katakan ini pekerjaan yang apa namanya, ya, menarik ini gitu. Cuman ya secara status sosial aja kita nanti agak terhina. Cuman intinya kalau perempuan itu hanya boleh balik ke mantan suaminya, nikah lagi ke mantan suaminya, jika dengan suami barunya itu dia cerai
dan dalam hubungan pernikahan dia dengan suami baru itu sudah melakukan malam pertama. Kalau belum melakukan malam pertama, maka dia tidak bisa balik ke, karena inti daripada nikah itu dalam syariat agama kita, inti daripada nikah itu tidak macam-macam. Inti dan nikah itu dalam syariat kita adalah berhubungan badan. Orang bilang, ini begini, tidak ada. Dalam Islam itu inti nikah itu gampangnya. Inti nikah itu orang berhubungan badan. Terlampiaskan nafsu seksualnya dan segala macam. Jadi kalau seandainya belum melakukan hubungan seksual, banyak pengaruhnya dengan hukum. Contoh misalkan, masalah mahar. Kita belum menentukan mahar dengan perempuan yang kita nikahi. Kebetulan maharnya ngutang pula. Dan tak disebutkan angkanya. Kalau belum terjadi malam pertama, udah kita ceraikan dia, itu kita bayarnya separuh aja. Separuh dari kebiasaan aja. Gitu. Jadi ada pengaruhnya antara sudah berhubungan badan dengan tidak berhubungan badan. Nah, kita misalkan menikahi perempuan, belum kita lakukan malam pertama sama dia, cerai, maka anak gadisnya boleh kita nikahi setelah itu. Karena, tapi kalau udah berhubungan badan kita dengan emaknya, maka seotomatis selama-lamanya anaknya tak boleh kita nikahi. Gitu. Jadi ada hubungan gitu, ada kaitan antara berhubungan badan suami istri dengan banyak persoalan. Kalau belum sampai terjadi berhubungan badan, banyak pengaruhnya. Artinya kalau seandainya kita belum berhubungan badan tadi, di antara pengaruhnya adalah kalau kita bercerai sebelum berhubungan badan, dianggap belum nikah lagi. Sehingga kita mau balik ke mantan bini, istri kita mau balik ke suami lamanya, itu belum bisa. Kalau laki-laki tidak ada persoalan. Begitu juga, gitu kan, perempuan banyak persoalan. Nah, inilah persoalan muhallil tadi, yaitu menghalalkan apa yang haram. Jadi cara menghalalkannya bagaimana? Cara menghalalkannya, nikahkan istri kita dengan yang lain dulu. Itu namanya, istilahnya, orang yang menikahi istri kita itu diistilahkan dengan muhallil. Gitu dia. Kalau di kita lebih dikenal dengan istilah Cino Buto. Gitu dia. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya Cino Buto ini dinikahinya istri kita, malam pertama dia tak mau, dia menceraikannya gimana? Ya kan di awal dijanji itu, kau nanti ku ceraikan bini aku ya gitu. Aku kasih kau duit 2 juta gitu. Yalah bang, kata dia. Rupanya malam pertama senang pula dia, cocok pula kan. Baik pula ibu itu. Dalam bang, aku balikkan saja 2 jutanya lagi, kata dia, untuk aku jelas bini abang enggak dapat itu, karena tidak ada syarat cerai di situ. Coba perjanjian-perjanjian aja. Kalau memang dia, dalam bang, aku balikkannya 2 juta itu bini abang tetap untuk aku, kata dia. Ya, gigit jari bapak itu. Maka dicari orang-orang yang tadi agak-agak ada bongkak-bongkaknya supaya supaya dia bisa diatur gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ini cerita yang tak perlu dipanjang-panjangkan, setidaknya kita tahu ilmunya. Karena banyak orang yang juga stres, udah diceraikan istrinya, baru pengen balik lagi, akhirnya dia stres. Cari Cino Buto. Saya di Pekanbaru ini, belum mau saya Cino Buto. Tidak pernah saya menemukan ada orang ambil pekerjaan jadi Cino Buto ini. Bapak mau tetap pensiun nanti ada kerjaan lagi, Cino Buto ini boleh juga lah. Ada yang diskusi sebelum kita sudahi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Tak ada yang berani bertanya berarti. Rahasia, ini rahasia. Nanti WA aja Pak. Nanti WA aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.